Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk kembali berbicara tentang pernikahan Aisyah dan Muhammad. Ini memang topik yang sangat-sangat menarik. Mengapa dikatakan menarik? Ya, kita bisa melihat saja, Aisyah itu menikah di saat usianya 6 tahun, sementara Muhammad waktu itu sudah 50 tahun. Nah, Aisyah kawin pada usia 9 tahun dan Muhammad waktu itu 53 tahun. Jadi bayangkan seorang pria usia 53 menyetubui anak usia 9 tahun. Nah, inilah yang membuat topik ini tetap menarik, ya. Bagi mereka yang masih punya nalar akal sehat dan nurani, eh, ini bagi mereka sangat aneh, ya. Tetapi, ya sekalipun aneh, tetap saja umat Islam membelanya, ya. Ada banyak pembelaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, ya. Misalnya salah satu topik pembelaannya itu adalah dikatakan karena Aisyah itu cerdas, maka Muhammad menikahi Aisyah, ya. Kecerdasannya itu berguna untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Dikatakan dalam waktu 3 bulan Aisyah sudah menghafal seluruh Al-Quran dan dia menghafal lebih dari 2.500 hadis. Ya, memang luar biasa, ya. Ini dasar pembelaan umat Islam, ya, terkait perkawinan Muhammad dan Aisyah ini, ya. Nah, dari sini muncul ya pertanyaan dalam benak saya, ya. Bolehkah kecerdasan Aisyah itu jadi dasar Muhammad menikahinya? Dan dari sini muncul pertanyaan berikutnya itu yang kurang lebih sama. Benarkah kecerdasan Aisyah ini jadi dasar Muhammad menikahinya? Ya. Topik inilah yang akan kita bahas, yang akan kita jawab bersama. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tadi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kritis, ya. Ada sekitar 8 pertanyaan kritis. Ini seharusnya dijawab oleh para pembela Islam, para pembela Muhammad ini, termasuk Zakir Naik, ya, termasuk UAS dan lain sebagainya, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis ini harus dijawab. Yang pertama, sungguhkah kecerdasan Aisyah itu sudah diketahui sejak usianya yang 6 tahun? Itu. Ingat loh, dia dinikahi pada saat usia 6 tahun. Apakah pada saat itu Muhammad sudah melihat kecerdasan Aisyah? Ya. Apa buktinya bahwa memang benar pada waktu 6 tahun itu Aisyah memang sudah kelihatan cerdas? Di mana buktinya? Dapatkah itu dibuktikan? Yang kedua, jika memang cerdas dan sudah diketahui Muhammad, apakah memang harus langsung dinikahi? Usia 6 tahun loh. Itu. Jadi seandainya pun sudah diketahui cerdas, apakah
memang harus langsung dinikahi. Apakah tidak bisa menunggu sampai usia 14 atau 16 tahun? Pertanyaan ketiga, apakah benar Muhammad menikahi Aisyah karena dia cerdas? Kenapa hal ini tidak sama sekali terekam dalam hadis? Ya, kalau memang Aisyah itu dinikahi karena kecerdasannya, harusnya terekam dalam hadis. Misalnya ada hadis yang mengatakan Nabi berkata, "Saya menikahi Aisyah karena dia cerdas." Atau ada hadis yang menulis Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "Berilah Aisyah kepadaku karena aku suka akan kecerdasannya." Tapi kan faktanya ini tidak ada dalam hadis manapun. Pertanyaan yang keempat, apakah benar saat menikahi Aisyah, Muhammad sudah memprediksikan Aisyah akan menghafal Al-Quran dan hadis? Kenapa hal ini tidak terekam dalam hadis? Misalnya, ada hadis yang menulis, Nabi berkata, "Saya menikahi Aisyah agar nanti dia bisa menghafal Al-Quran dan hadis." Atau mungkin dalam hadis lain tertulis, kepada Abu Bakar, Nabi berkata, "Berilah Aisyah kepadaku, karena kelak dia akan menghafal Al-Quran dan hadis." Seharusnya ada, tetapi kan faktanya tidak ada dalam hadis manapun. Pertanyaan yang kelima, bukankah ada pengikut Muhammad yang bisa menulis? Ya, ada. Kenapa wahyu Allah tidak langsung ditulis sehingga tidak butuh Aisyah untuk menghafal, sehingga tidak harus menikahi Aisyah untuk menghafal Al-Quran? Kan sudah ada yang bisa menulis, langsung saja suruh menulis. Pertanyaan yang berikut, mana saja hadis-hadis Nabi yang berasal dari Aisyah saat usia 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tahun? Mana saja? Dapatkah ditunjukkan itu? Bahwa hadis ini dikatakan Aisyah saat dia usia 7 tahun, saat dia usia 8 tahun. Dapatkah itu ditunjukkan? Berikut, mana saja hadis-hadis Nabi yang berasal dari Aisyah yang menggambarkan kehidupan, perkataan, dan sikap Muhammad saat Aisyah berusia 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Mana saja? Itu. Terakhir, kenapa saat penyusunan Al-Quran, orang sibuk mengumpulkan catatan-catatan kalimat-kalimat Allah? Kita tahu bahwa banyak kalimat-kalimat Allah itu tertulis di kulit kambing lah, di kulit kayu lah, di daun inilah, di batu inilah. Nah, saat proses penyusunan Al-Quran itu semuanya dikumpulkan, baru disatukan, ditulis kembali. Itu, ya. Jadi, kenapa saat penyusunan Al-Quran, orang sibuk mengumpulkan catatan-catatan itu? Bukankah Aisyah sudah menghafalnya? Ya kan? Nah, inilah 8 pertanyaan kritis yang harus dijawab. Dari 8 pertanyaan ini, kita bisa tarik kesimpulan, ya, bahwa Muhammad menikahi Aisyah bukan karena Aisyah cerdas. Ya. Menikahi Aisyah karena ingin merasakan sensasi perawan. Nah, dari sini, apakah bisa dikatakan Muhammad itu menikah karena nafsu atau karena pedofil?
Silakan jawab sendiri. Sekian dan terima kasih.